Halo, bertemu lagi dengan saya Piria Aulia yang akan membahas tentang materi-materi fisika. Kita akan melihat apa kata angka tentang kita dan dunia anti rumit. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang gerak. Mengapa gerak? Karena gerak adalah satu ciri kehidupan. Dahulu kala di Jepang, para nelayan mencari cara bagaimana ikan-ikan hasil tangkapan mereka tetap segar begitu sampai di daratan. Kemudian terlintaslah ide untuk membuat kotak yang berisi batu es. Ikan-ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke sana. Hasilnya ternyata sampai di daratan karena jarak dan waktunya terlalu lama, ikan-ikan tetap tidak dalam keadaan yang segar. Kemudian mereka berpikir lagi mencari cara, maka muncullah ide untuk membuat sebuah kolam buatan di atas kapal nelayan mereka. Ikan hasil tangkapan mereka masukkan ke kolam buatan tersebut. Apakah cukup sampai di situ saja? Ternyata tidak. Mereka juga menangkap seekor hiu kecil. Kemudian memasukkannya ke kolam buatan. Nah, ikan hiu ini kemudian mengejar ikan-ikan yang lain karena ikan hiu adalah predator bagi ikan yang lain. Ikan-ikan yang lain terus bergerak selama perjalanan. Nah, ketika sampai di daratan, ikan-ikan tersebut masih dalam keadaan hidup dan tentunya segar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Alam semesta, jagat raya, partikel-partikel yang nampak ataupun tidak nampak. Kehidupan ini bertahan karena semuanya bergerak menurut aturannya. Menurut aturan siapa? Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bertumburan, tanpa tabrakan, semua bergerak menurut garis edarnya masing-masing. Mari bergerak karena diam itu berarti mati. Mari mempelajari tentang gerak karena gerak itu menghidupkan sementara diam itu mematikan. Nah, gerak yang akan kita bahas di sini kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Yaitu gerak benda pada sebuah lintasan yang lurus. Pembahasan mengenai benda yang bergerak ini berhubungan erat dengan berbagai besaran, di antaranya jarak dan perpindahan. Nah, sekarang mari kita lihat apa jarak dan apa itu perpindahan. Jarak adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana. Nah, jadi misalnya gini. Saya pindah nih, pindahnya dari mana? Dari Jambi ke Kerinci. Jadi awalnya di Jambi, berakhir di Kerinci. Sedangkan jarak itu adalah sepanjang perjalanan saya. Dari Jambi berhenti di sini, lanjut ke sana, singgah di sana, kemudian sampailah di tempat akhir. Maka semua sepanjang jalan kenangan itu kita hitung semuanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan jarak. Sedangkan perpindahan tadi apa? Hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Contoh lain nih, misalnya Agib ingin bertamu ke rumah pacarnya. Maka berangkatlah dia dari rumah. Di tengah perjalanan kemudian dia merasa lapar. Dia belok dulu, kemudian berhenti di sebuah kafe untuk makan siang. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Nah, tiba-tiba azan zuhur berkumandang. Maka dia belok lagi tuh. Membelokkan kendaraannya, singgah lagi di sebuah masjid. Kemudian baru dia melanjutkan perjalanannya menuju rumah pacar. Nah, kalau yang ditanya berapa jarak yang ditempuh Agib, maka jaraknya adalah dari rumah ke
kafe, ditambah dari kafe ke masjid, ditambah dari masjid ke rumah pacar. Akan tetapi, apabila yang ditanya adalah perpindahan, maka kita cukup melihat posisi awal dan akhirnya. Awalnya Agib di rumahnya dan akhirnya berakhir di rumah pacar. Maka kita tarik garis lurus dari rumah pacar ke rumah Agib. Nah, jadi boleh kita katakan bahwa perpindahan itu jalan pintas. Tarik aja garis lurus, tidak peduli ada musola, ada kafe, kita tarik garis lurus. Maka inilah yang dimaksud dengan perpindahan. Perpindahan dan jarak merupakan dua pengertian yang berbeda dalam ilmu fisika. Jika perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu ada nilai, ada arah, sedangkan jarak merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Apabila kita membicarakan perpindahan, maka kita juga perlu mengetahui arah perpindahan. Misalkan sebagai sebuah acuan perpindahan, kita mengambil pedoman pada koordinat kartesius. Ke arah kanan atau ke timur itu bernilai positif, sementara ke kiri atau ke barat bernilai negatif. Demikian juga sebaliknya pada sumbu Y. Jika ke atas atau menuju arah utara itu kita ambil harga positif, sedangkan ke arah bawah menuju arah selatan kita ambil harga negatif. Jadi untuk perpindahan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Positif dan negatif menunjukkan arah. Contoh soal. Adi ingin pergi ke sekolah, tetapi dia mampir dulu ke toko untuk membeli pena dan buku. Maka dari rumah Adi ke toko dulu yang berjarak, misalnya kita ambil 4 km. Kemudian dari toko baru Adi lanjut ke sekolah yang menempuh jarak 3 km. Kalau seandainya yang ditanya berapa jarak yang ditempuh Adi, berarti 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Akan tetapi apabila yang ditanya adalah berapa perpindahan Adi, maka perpindahannya kita tarik garis lurus dari sekolah ke tempat awal Adi. Untuk menghitung perpindahan kita gunakan teori Pitagoras ya, sisi miring pada segitiga. Berarti perpindahan sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4, 4, 16, 3, 3, 9 ya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan akar 25. Hasilnya 5. Lihat perbandingannya, hasil akhir jarak 7, perpindahan sama dengan 5. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa.
Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami untuk materi gerak mengenai jarak dan perpindahan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Dadah.